warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Suciati Nur Hikmah. Dalam video kali ini akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran sastra anak. Pada dasarnya, sastra anak merupakan salah satu wujud dari karya sastra. Wujud pertama dari sastra anak dapat dilihat dari bahannya, yaitu bahasa. Dalam pemakaian bahasa, sastra anak tidak selalu mengandalkan suatu bentuk keindahan sebagaimana layaknya karya sastra pada umumnya. Yang paling penting untuk ditonjolkan dalam sastra anak adalah fungsi yang hadir bersamanya, baik itu fungsi estetis maupun bentuk gaya bahasanya. Hal yang sangat menarik dan kurang mendapatkan perhatian bahwa dalam karya sastra anak, sebuah karya sastra adalah wujud pengungkapan representasi dari dunia, pikiran, perasaan, gagasan, ide, serta ekspresi dari seorang anak. Adapun beberapa bahasan yang akan dijelaskan dalam video kali ini yaitu: yang pertama, apa sih pentingnya pembelajaran sastra pada anak? Berikut penjelasannya. Karya sastra merupakan pembelajaran yang sangat cocok untuk diberikan, karena telah diketahui oleh kita bahwa dengan membaca karya sastra, hati bisa merasakan sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Selain itu, karya sastra juga memberikan nilai-nilai dan pengetahuan lainnya yang belum pernah diketahui oleh anak-anak, seperti pengetahuan bagaimana sebaiknya mereka berinteraksi dengan sesama. Dengan pembelajaran sastra bagi anak, dapat membantu perkembangan bahasa anak, membantu perkembangan kognitif anak, perkembangan kepribadian, dan membantu perkembangan sosial. Apa sih pentingnya pembelajaran sastra bagi anak? Yang pertama, sastra dapat menunjukkan kebenaran hidup. Yang kedua, sastra untuk memperkaya rohani. Dan yang ketiga, sastra melampaui batas bangsa dan zaman. Selanjutnya, sastra memiliki santun bahasa. Dan yang terakhir, sastra menjadikan manusia berbudaya. Selanjutnya, penjelasan tentang tujuan pembelajaran pada anak. Apakah tujuan pembelajaran sastra pada anak? Berikut penjelasannya. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih diarahkan pada kompetensi anak untuk berbahasa dan berapresiasi sastra. Pelaksanaannya, pembelajaran sastra dan bahasa dilaksanakan secara integritas. Sedangkan pengajaran sastra ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra. Pengetahuan tentang sastra hanyalah sebagai penunjang dalam mengapresiasi. Berikut beberapa poin tujuan pembelajaran sastra pada anak. Yang pertama, menumbuhkan kesenangan terhadap buku. Yang kedua, menginterpretasikan literatur. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran bersastra. Dan yang keempat, mengembangkan apresiasi. Melangkah ke pembahasan selanjutnya, bagaimanakah nilai sastra pada anak? Nilai sastra pada anak. Sastra dapat mengembangkan wawasan anak menjadi perilaku insani. Melalui karya sastra yang luas dapat membuat anak mengerti dunia. Anak dapat membayangkan dan merasakan keindahan, serta anak dapat merasakan kesadaran melalui kehidupan orang lain, bahkan bangsa lain sekalipun. Sastra mengembangkan imajinasi anak untuk memikirkan alam, insan, pengalaman, atau gagasan dengan berbagai cara. Sastra dapat memberikan pengalaman seolah-olah anak sendiri yang mengalaminya, seperti petualangan, perjuangan dalam menghadapi rintangan.
Dan yang terakhir adalah bagaimanakah pemilihan bahan sastra untuk anak? Berikut penjelasannya. Pemilihan bahan sastra untuk anak dapat berupa buku. Buku sastra anak-anak tidak dibatasi oleh pengarangnya, anak-anak atau orang dewasa, tetapi lebih ditekankan pada apa yang ditulisnya. Dengan demikian, pada saat orang dewasa atau guru harus memilah-milah mana buku sastra anak-anak dan yang mana bukan. Tolak ukurnya tidak ada kaitannya dengan siapa yang menciptakan, tapi sepenuhnya terpusat pada muatan isinya. Jadi, bekal yang wajib diketahui bila akan mengevaluasi buku sastra anak-anak adalah seperangkat nilai ekstrinsik dan intrinsik sastra yang sesuai dengan kemampuan melihat dan memahami dunia anak-anak. Jadi dapat digarisbawahi bahwa sastra anak adalah sastra yang secara emosional psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak, dan itu pada umumnya berangkat dari fakta yang konkret dan mudah diimajinasikan. Seperti pada jenis karya sastra pada umumnya, sastra anak juga berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak serta menuntun kecerdasan emosi anak. Fungsi hiburan dan sastra anak dapat membuat anak merasa bahagia dan senang membaca, senang dan gembira mendengarkan cerita ketika dibacakan, dan mendapatkan kenikmatan dan kepuasan batin sehingga menuntut kecerdasan emosinya. Itulah tadi beberapa materi yang saya jelaskan tentang pembelajaran sastra anak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.